Baik teman-teman, sekarang Dila udah bersama Pak Iman. Ya. Beliau Bapak sebagai apa di sini? Saya di sini sebagai Kepala Bagian Informasi dan Pemandu Wisata Keraton Kasuan. Baik Pak. Jadi di sini kita akan sedikit mengulik mengenai suku dan yang bersangkutan dengan Cirebon ini ya Pak ya. Ya. Untuk yang pertama kan tadi Bapak udah perkenalkan namanya. Ya. Mungkin untuk asal Bapak sendiri dari mana nih Pak? Asli Cirebon. Asli Cirebon. Murni ya Pak, keturunan murni? Cirebon ya. Oke, kalau untuk, nah kan tadi Dila udah ngebahas ya Pak mengenai sukunya. Untuk di Cirebon itu sukunya ada apa aja sih? Boleh dijelaskan itu sama Bapak? Baik, adik-adikku sekalian, mahasiswa-mahasiswi dari perguruan tinggi International Women University Bandung. Saya ucapkan selamat datang di Keraton Kasuan Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu-tamu terhormat, adik-adik mahasiswa yang mau peduli, mau tahu tentang adat seni budaya tradisi peninggalan zaman baheula, zaman dahulu ya. Jadi pertanyaannya cukup menarik. Jadi sebelum Bapak menjawab pertanyaan tadi, akan menceritakan sekilas apa sih keraton itu ya. Iya Pak, boleh. Baik, Keraton Cirebon merupakan peninggalan kerajaan Islam. Yang sekarang Keraton Cirebon sisa keraton yang ada di Jawa Barat. Keraton Cirebon ini yang usianya kurang lebih 5 abad, 500 tahun yang lalu, yang mana Keraton Cirebon yang didirikan oleh putra mahkota dari Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran ada Kerajaan Sunda yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat, yang rajanya bernama Prabu Siliwangi. Dan kemudian putranya Prabu Siliwangi yang bernama Pangeran Walangsungsang membangun kerajaan di Cirebon. Sebetulnya Pangeran Walangsungsang itu pewaris daripada Prabu Siliwangi, penggantinya Prabu Siliwangi. Tetapi kenapa Pangeran Walangsungsang meninggalkan kerajaan Pajajaran dan membuat keraton di Cirebon? Yang kemudian Keraton Cirebon yang dulu dibangun itu namanya Keraton Pakungwati. Ya, kenapa sekarang jadi namanya Keraton Kasepuhan? Yang mana Pakungwati itu mengambil nama putrinya Pangeran Walangsungsang, atau beliau nama lainnya Cakrabuana, punya anak perempuan yang cantik rupawan, namanya itu Ratu Ayu Pakungwati. Kemudian setelah kerajaan berdiri, nama tersebut diterapkan menjadi nama kerajaan Cirebon. Sedangkan mungkin kalian udah tahu atau belum artinya Pakungwati? Kebetulan belum Pak. Belum ya? Mungkin boleh Itu dijelaskan. dari bahasa Sansekerta. Pakung itu artinya udang. Wati itu perempuan. Jadi artinya Pakungwati itu udang perempuan ya. Kenapa? Pangeran Walangsungsang sampai menamakan putrinya yang cantik itu namanya Pakungwati, itu artinya udang perempuan. Karena dari historis Cirebon sebelum dibangun kerajaan ini, itu posisi Cirebon ini betul-betul di tepi laut pantai utara Jawa. Tidak jauh dari keraton ini ke arah timur, nggak sampai 1 kilometer tuh ada laut pantai utara Jawa, yang mana dahulu banyak para nelayan mencari hasil tangkapan dari laut itu, selain mendapatkan ikan, cumi-cumi dan sebagainya, itu banyak mendapatkan udang. Dan udang yang kecil-kecil namanya apa? Bukan. Rebon. Oh iya Pak, Rebon. Cirebon itu dari kata cai rebon. Mungkin orang Sunda nggak asing, cai itu artinya Air. rebon itu udang kecil-kecil ya. Betul Pak. Jadilah Cirebon itu dari kata cai rebon. Tetapi sebelum terbentuknya cai rebon atau Cirebon artinya itu, ada nama lain, arti lain, yaitu dari kata caruban. Caruban artinya campuran. Ya. Jadi sebelum terbentuk tadi kata-kata Cirebon, itu etnis-etnis dari luar negeri sudah mendarat di laut pantai utara Jawa di Cirebon. Dari India, dari Cina, dari Arab, banyak udah menyampur di tanah ini. Jadi dari kata caruban kemudian jadi Cirebon. Kemudian ada kata lain cari Cirebon dari kata Cairebon. Nah, itu Keraton Pakungwati setelah berdiri itu diserahkan kepada keponakannya Pangeran Cakrabuana, yaitu untuk memimpin kerajaan Cirebon, yaitu diserahkan kepada Syarif Hidayatullah. Jadi rajanya yang pertama di keraton ini yaitu Syarif Hidayatullah. Beliau seorang kepala negara, seorang raja. Syarif Hidayatullah juga seorang ulama besar, seorang wali.
mungkin mengenal ya, ada Wali Songo di Tanah iya, Jawa. Betul, betul. Wali Songo itu posisi yang 8 wali ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Satu di Jawa Barat, itu di Cirebon. Di sini rumahnya Wali Syarif Hidayatullah dengan gelarnya Sunan Gunung Jati. Iya, Pak. Nah, itu nama-nama beliau itu banyak dipakai oleh berbagai perguruan tinggi ya. Seperti di UIN Bandung, nama Universitas UIN Sunan Gunung Jati. Iya, Pak, betul. Di Jakarta banyak nama-nama beliau itu dipakai oleh lembaga-lembaga. Itu Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, beliau seorang raja juga seorang ulama besar, lalu aulia juga umaroh. Itu masa kepemimpinan raja pertama Sunan Gunung Jati itu mengalami masa kejayaan. Bahkan kalau ada dibuka di YouTube, ada peta Jawa, boleh diklik, di sana ada menerangkan Cirebon pernah jadi negara di abad ke-15. Negara Cirebon dengan sebutannya Caruban Nagari, negara Cirebon. Itu di era kepemerintahan Syarif Hidayatullah, negara Cirebon ini wilayahnya meliputi sampai Jakarta sampai Banten, Jawa Barat gitu ya. Nah, itu Jakarta yang dulu namanya Sunda Kelapa, yang dijajah oleh pasukan Portugis, berhasil direbut pasukan Cirebon dengan pemimpin perangnya yang bernama Pangeran Fatahillah. Nah, itu Sunda Kelapa, wilayah Cirebon. Yang mana Banten juga wilayah Cirebon, tetapi diserahkan kepada anaknya Syarif Hidayatullah. Jadi di Banten ada satu kerajaan dahulu namanya Keraton Sorosoan. Itu raja pertamanya bernama Sultan Hasanuddin, anak daripada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Itu kepemimpinan Syarif Hidayatullah sangat lama. Itu dalam catatan raja pertama Syarif Hidayatullah Gunung Jati meninggal di usianya 125 tahun. Sangat lama. Nah, itu maka turun tahtanya tidak ke anak, tidak ke cucu, tapi ke cicit. Oh, jadi langsung gitu, Pak? Iya, jadi enggak. Syarif Hidayatullah itu punya anak ya, raja pertama. Anaknya itu belum bertahta jadi raja. Rajanya masih hidup, anaknya udah meninggal dulu. Anaknya punya anak lagi, cucu berarti ya. Cucunya pun belum jadi raja, Sunan Gunung Jati masih hidup, cucunya juga udah meninggal juga. Cucu punya anak lagi, apa, cicit ya? Cicit. Atau kata orang Sunda mah buyut gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu wafatnya Sunan Gunung Jati di tahun 1568. Itu buyut atau cicit itu meneruskan sebagai raja berikutnya. Di raja itu dinasti turun-temurun ya. Nanti di dalam itu ada, di bagian dalam sudah disebut belum? Ada nama-nama itu? Kebetulan belum, Pak. Belum ya. Itu ada catatan silsilahnya. Di Sunan Gunung Jati raja kedua, ketiga, keempat terus turun-temurun sampai terjadinya ada keraton Sultan Sepuh dan Sultan Anom. Itu dari Sunan Gunung Jati terus turun tahta kepada cicitnya memerintah, kemudian sampai meninggal, diteruskan lagi ke generasi berikutnya. Tetapi di era kepemimpinan raja yang kelima terjadi satu sejarah besar, itu pada kepemimpinan yang kelima yang bernama Panembahan Girilaya. Itu Raja Girilaya itu meninggalnya tidak di Cirebon, beliau makamnya di Jawa Tengah, di Yogyakarta. Di situ ada perpolitikan, kehadiran penjajah Belanda, yang mana sebelumnya belum datang penjajah Belanda. Itu raja kelima yang makamnya di daerah Imogiri, di sana disebutnya Giriloyo, dari kata Girilaya ya, orang Sunda Girilaya ya. Itu di Yogyakarta ada bukit namanya Giriloyo, di sana dimakamkan raja atau pangeran Girilaya dari Cirebon, Sultan Cirebon. Nah, di situ meninggalnya raja kelima, itu Belanda itu mempolitisir. Belanda itu ada politik adu domba yang disebut divide et impera. Jadi supaya kekuatan kerajaan ini tidak kuat, akhirnya dipolitisir. Kakak dan adik daripada anak raja itu akhirnya terpecah menjadi di Cirebon ada dua raja, dua sultan. Kakaknya di sini disebutnya Kasepuhan. Kasepuhan itu sepuh yang tua. Sedangkan di utara ada keraton lagi namanya Kanoman. Kanoman itu nom itu muda, kakak beradik gitu ya, yang sampai sekarang menurunkan silsilah masing-masing. Di Kasepuhan gelarnya Sultan Sepuh, di Kanoman gelarnya Sultan Anom. Nah, sekarang di Kasepuhan ini sudah Sultan Sepuh ke-15, di Kanoman sudah Sultan Anom ke-12. Kalau kita bandingkan dengan Keraton Jogja maupun Surakarta, Keraton Cirebon ini jauh lebih dulu. Bedanya 200 tahun dengan Jogja Solo itu ya. Cirebon itu di abad 15, Jogja Surakarta itu abad 17. Turunan dari Mataram ya. Kemudian sultan-sultan di Cirebon masing-masing ada 2 kesultanan. Tetapi untuk pemakaman dari keturunan raja itu di satu tempat yang namanya Astana Gunung Sembung. Dari sini tempat pemakaman raja-raja itu jaraknya 7 kilo ke arah utara dari keraton.
Di sana tempat dimakamkannya Raja pertama Sunan Gunung Jati turun temurun sampai sekarang. Nah itu di sana ada keluarga Keraton Kanoman, juga ada keluarga Keraton Kasepuhan. Nah itu di sana disebutnya Astana. Astana itu tempat makam raja-raja. Sedangkan raja-raja semasa hidup rumahnya di keraton nama lainnya Istana. Nah, itu antara istana dan astana. Mungkin kalian tahu zaman dahulu semasa hidupnya Presiden Soeharto itu di Istana Negara. Sekarang Presiden Soeharto di Astana Giri Bangun di Surakarta ya. Itulah sekilas sejarah Keraton Cirebon yang sampai sekarang yang masih ada di di Jawa Barat, yaitu di Cirebon, Keraton Kasepuhan peninggalannya sebagai penerus dari Kerajaan Pajajaran. Nah, yang tadi dipertanyakan adalah mengenai suku ya. Betul, Pak. Ya. Yang tadi dari Cirebon asal kata caruban. Caruban artinya campuran. Dari awal sebelum terbentuk Cirebon itu sudah berdatangan dari beberapa pendatang dari luar negeri, di antaranya Cina, India, Timur Tengah dan lain-lain, itu sudah nyarup di Cirebon, nyampur. Nah, waktu itu Cirebon masih di bawah Pajajaran. Pajajaran itu Sunda ya. Dan Cirebon ini posisinya masih di Jawa Barat, ya. Jawa Barat, Tasik, Bandung, Bogor, Kuningan, Majalengka, itu semua bahasanya Sunda. Betul. Tetapi Cirebon itu Jawa Baratnya paling timur. Cirebon lewat sedikit Losari udah Jawa Tengah. Maka imbas dari Jawa, Cirebon ini aya nu nyarios Sunda, wonten kang berbahasa Jawi. Nah, itu istimewa Cirebon. Kita sebetulnya kaya ya. Cirebon itu ada 2 bahasa. Orang Jawa ngomong kita ngerti. Orang Sunda ngomong nyarios juga abdi ngartos gitu ya. Nah, tapi sebaliknya, orang Sunda ngomong, orang Jawa belum tentu bisa jawab. Sebaliknya orang Jawa ngomong, yang Sunda juga belum bisa ngasih jawaban dengan bahasa Jawanya. Tapi Cirebon biasa Sunda, sakit Jawi. Ada yang dari mana aja? Sulawesi ada. Oh, jauh. Makassar. Iya. Pas ya Makassar. Pada Sulawesi banyak ya. Keraton lain juga apa? Sebenarnya kita yang milih Cirebon Oh, sih. gitu. Ya, jadi kan kemarin itu baca-baca ya di Google kalau emang Cirebon tuh ada sukunya. Jadi sebenarnya itu tugas kita tuh cari suatu suku dan kita bedah suku itu kayak cari informasi. Nah, kita di Google tuh kayak ya cari yang dekat-dekat gitu. Ketemu suku Cirebon, tapi pas saya ditanya ke Pak Iman, beliau bilang nggak ada kalau di Cirebon. Itu di Wikipedia kan? Bukan. Dari sebenarnya sebenarnya YouTube, Wikipedia dan yang lain. Oh. Makanya pas tadi Pak Iman bilang gitu kayak cari informasi apa gimana gitu. Saya bilang validasi ya boleh tanya ke Iya. Mama. Kalau saya anaknya, kalau saya kan anak ya. Kalau namanya ayah tuh namanya Rama Guru sih, Rama Guru Pangeran Muhammad Nurbuat Purbaningrat. Cuma nama kecilnya biasa dipanggilnya Mama Nung. Kalau dari kata Nur, kebanyakan Nur kan panggilnya Nung. Ya. Jadi terkenalnya di keraton tuh Mama Nung. Ya. Karena aslinya Pangeran Nurbuat aslinya. Kan biasanya beliau kalau ada kegiatan atau ada acara penelitian dari kampus-kampus, biasanya nggak langsung ke beliau, biasanya melalui saya. Saya juga pernah mengemban perkuliahan, jadi pertanyaan-pertanyaannya juga disesuaikan kayak gitu. Karena kalau orang tua nggak terlalu banyak bicara, gitu, nggak terlalu banyak ngomong gitu, karena umurnya juga udah 80-an ya, jadi udah sepuh gitu. Ya olahraga masih bisa, cuman kalau terlalu banyak ngobrol, nah itu ya harus dikurang-kurangin lah. Jadi biasanya diwakilkan sama saya kayak gitu ya. Ini manggilnya apa ya? Manggilnya Elang bagus aja lah, nama. Ya umur berapa sih? Masih muda ya? 20-an ya? Mas aja lah ya. Mas, ya Mas Elang. Berarti kalau Mas Erang sendiri di sini tuh sebagai apanya? Mama ya? Anaknya. Saya anaknya mama. Jadi kalau mama di sini tuh jadi sesepuh
Cirebon. Jadi yang dituakan di keraton-keraton Cirebon. Keraton kan ada 3. Jadi yang ada 3 kan, Kesepuan, Kanoman, Kecerbonan. Tadi di buku aja. Baru dikasihnya 2, Kesepuan sama Anoman. ya betul. Itu sejarah awalnya itu Kesepuan dan Kanoman. Kalau Kecerbonan itu perpecahan dari Keraton Kanoman tahun 1808. Itu perpecahan dari Keraton Kanoman. Awalnya 2, Kesepuan dan Kanoman. Kanoman itu pecah tahun 1808, itu pecah, terbentuklah Keraton Kecerbonan. Itu karena ya ada pergolakan politik lah. Pangeran Raja-Raja Kanoman itu berontak Belanda, diasingkan ke Ambon, terus balik lagi. Sultan Kanomannya udah ada adiknya. Nah, jadi yang kakaknya ini berontak kan, jadi ditengahin sama Belanda, dibuat lagi keraton baru. Ya Belanda kan begitu, memecah belah. Iya. Ya. Dengan dari membantu. Nah, iya, jadi kakaknya ditempatkan di Keraton Kecerbonan dengan gelar sultan hanya 1 kali. Itu perjanjiannya ada di di kesepakatannya itu, bergelar sultan hanya untuk 1 kali. Jadi raja-raja Kanomannya aja yang bergelar sultan. Sultan pertama Keraton Kecerbonan yang pisah dari Kanoman tuh. Karena awalnya dia itu sultan di Kanoman, cuma diasingkan Belanda, pulang karena kekosongan kekuasaan, digantikan adiknya. Dia pulang kan udah ada adiknya. Dia berontak, saya sultan. Nah, adiknya ternyata udah dinobatkan. Jadi supaya nggak ribut, dibuatkanlah Keraton Kecerbonan. Cuman dengan catatan penolakan itu dari Kesepuan sama keluarga Kanomannya juga. Tidak mau ada sultan lagi itulah. Cuman Belanda untuk meredam dia diberi gelar hanya 1 kali. Jadi sultannya cuma 1 aja tuh. Sultan seterusnya bergelarnya pangeran aja. Tapi sampai sekarang masih ada juga. Masih ada, cuman sekarang masyarakat menyebutnya karena pendirinya adalah sultan. Jadi masyarakat taunya Kesultanan Cirebon, Kesultanan Kecerbonan, Sultan Cirebonan gitu. Jadi keratonnya namanya Keraton Kecerbonan. Kalau untuk lokasinya itu di mana ya? Di Pulau Saren. Ya berapa, ya 2 kilo lah, sekilo lebih ya. Kilo lah dari sini. Gak jauh sih, gak jauh. Itu 1808. Jadi sekarang kesebutnya juga kesultanan gitu, masyarakat ini yang menyebutnya gitu, karena zaman dulunya pendirinya sultan. Nah gitu. Kalau muasalnya Kecerbonan, perpecahan dari Kanoman, dari Keraton Kanoman. Jadi asal muasalnya keraton terbagi 2, Kesepuan dan Kanoman. Untuk sekarang berarti ada 3 ya? 3 yang diakui sama pemerintah. Cuma kalau sejarah awalnya 2, itu Kesepuan dan Kanoman. Kalau untuk yang tadi yang udah Nah ini Mama. Boleh saya? Oh ya. Ya. Silakan. terus tadi yang tadi kita mau tanya itu kan dari Pak Imas selaku perwakilan dari sana tuh bilang kalau di Cirebon itu nggak ada suku Cirebon. Apakah emang betul atau kayak gimana? Ya itu karena percampuran budaya, ya percampuran bahasa, percampuran adat dan istiadat dari kedua suku. Jadi Cirebon itu asal muasalnya kan negara Caruban. Caruban itu campuran dari berbagai etnis, berbagai suku, berbagai bahasa, semuanya itu kumpul di Cirebon. Jadi semenjak Pangeran Cakrabuana sendiri mendirikan negara Cirebon tuh negara Caruban. Caruban itu campuran gitu, asal muasalnya. Itu belum ada nama kata suku atau apa. Sukunya sih suku Sunda. Asli namanya aja
Caruban. Nah, Caruban berubah jadi Cirebon. Itu air. Cirebon itu udah. Air udah. Dari bahasanya aja sudah. Cuman bergeser waktu dari generasi ke generasi kan, pertukaran bahasa, pertukaran budaya, pertukaran itu semakin kental gitu. Jadi pemerintah bukan mengklaimnya, tapi meneliti lebih jauh bahwasanya Cirebon ini memiliki karakteristik tersendiri. Kenapa? Karena punya negara pada masa lalunya, punya keraton. Pernah jadi negara juga ya? Nah, itu negara kesultanan itu kan kerajaan, Iya. berarti punya negara. Punya negara. Kalau negara berarti harus punya bahasa. Iya. Bahasa berarti harus punya bangsa. Bangsa berarti harus punya tata kelola dan lain-lain, struktur pemerintahan dia harus punya. Berarti suku dong. Nah, itu pemerintah mengeksploitasi bahwa Cirebon ini suku tersendiri sejak dahulu. Kenapa? Karena bahasanya beda. Jawa kesana bukan, Sunda kesana juga bukan. Iya. Gitu. Jadi ya percampuran jadi suatu bahasa gitu, bahasa Cirebon sendiri gitu. Berarti perpaduan antara Jawa Sunda diolah jadi bahasa tersendiri, yaitu Cirebon gitu. Iya. Wah, Cirebon tuh emang ada. kalau dari sejarah itu ya nggak ada. Kalau dari sejarah ya, dari sejarah itu sebenarnya nggak ada. Kenapa? Karena yang mendirikan Cirebon itu Pangeran Cakrabuana Walangkungsan, anaknya Prabu Siliwangi, orang Sunda. Perbatasan Sunda itu dari mulai ujung Kulon sampai ke Brebes. Ada kali itu Brebes, Cilacap, nah itu masih masuk Pajajaran. Berarti wilayah Sunda, bukan, maksudnya wilayah suku Sunda, bukan suku Jawa. Nah, wilayah Cilacap juga Brebes masih wilayah Pajajaran waktu saat itu. Cuman berkembang kan, waktu dia buat negara, Pangeran Cakrabuana membuat namanya desa Duku, terus membuat negara, disahkan oleh Prabu Siliwangi. Nah, ketika disahkan oleh Prabu Siliwangi berarti kan negara terpisah dari Pajajaran. Berarti dia punya negara sendiri, namanya negara Cirebon gitu, kerajaan Cirebon sendiri gitu. Nah, penelitian demi penelitian ya karena regenerasi, itu balik lagi ya, karena regenerasi percampuran, karena dulu juga sultannya kayak Sunan Gunung Jati, penerusnya Pangeran Cakrabuana ya, Sunan Gunung Jati nikah sama Ngawanten dari Sunda, ini yang kawin sama Ongcen dari Cina, kawin sama Nimas Tepasari, kan istrinya ada banyak ya, yang Nimas Tepasari dari Majapahit. Nah, itu kan berarti akulturasi banyak tuh, Sunda, istri-istrinya itu dari Sunda, dari Jawa, dari Cina. Nah, itu masuk. Nah, itu kalau namanya dua keluarga kan saling mengikat. Ya, istrinya tinggal di mana, tinggal di suami, berarti karakteristik istri ya masuk kepada keluarga suami nih, gitu. Sama aja di Cirebon juga gitu. Nah, itu jadi karakteristik budaya atau bahasa itu semua masuk ke Cirebon pada waktu itu, gitu. Ya kita nggak menyebut bahwasanya Cirebon itu memiliki suku tersendiri dan mengikrarkan bahwasanya dulu Pangeran Cakrabuana membuat suku tersendiri, enggak. Karena Pangeran Cakrabuana sukunya suku Sunda, bahasanya juga orang Sunda, bukan bahasa Jawa, bukan Jawa sana itu ya. Sunan Gunung Jati sama, karena Sunan Gunung Jati ibunya tuh adiknya Pangeran Cakrabuana, orang Sunda juga kan gitu. Sunan Gunung Jati ibunya orang Sunda, bapaknya orang Mesir, Syarif Abdullah, pasti turunan Kanjeng Nabi sananya, karena bapaknya tuh raja di Mesir menurut catatan sejarah gitu. Jadi akulturasi kebudayaannya banyak gitu. Jadi kalau mau disebut suku bisa aja. Kenapa? Karena punya negara, punya bangsa, punya bahasa sendiri. Ada di sekolah bahasa Cirebon ada. Berarti kalau ada punya bahasa disebut suku bisa muatan lokal dong. Ada kan ya? Ada bahasa Cirebon. Tapi bahasanya ya hampir sama gitu.
Ya, antara Jawa Sunda ya emang awalnya satu, Ya. cuman kan karena udah berpisah antara Sunda dan Jawa punya karakteristik masing-masing balik lagi gitu. Jadi ya ada di bahasa di muatan lokal itu sekolah-sekolah bahasa Cirebon ada. Bahasa apa namanya? Babasan. Bebasan, nah, itu bebasan. Cuman lebih menginduk kepada Jawa, lebih banyaknya, Ya. lebih banyaknya lebih menginduk kepada Jawa. Bebasannya tuh bahasa Sanskerta awal, kosakatanya. Berarti kalau di apa ya di genrein lagi gitu kan, mungkin itu ya saya tuh ada suku Cirebon di mana Cirebon itu perpaduan Jawa dan Sunda gitu, Ya. dari turun-turun. Betul. Karena disebut Cirebon itu kan melingkupi Cahayu Majakuning. Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu. Kuningan, Majalengka Sunda. Indramayu, Cirebon campuran tuh. Ya. Kalau Indramayu sih Jawanya Jawa, bahasanya juga sendiri. Itu tuh Cirebon, Indramayu tuh. Ada reang tuh ayah ya. Oh, Tuh ya ada bahasa-bahasa tapi sama kayak Cirebon. Mirip gitu, cuman berbeda kata-kata aja gitu. Kata-kata sedikit lah. Gitu. Isun, sananya reang, gitu, bahasanya. Cuma kalau bebasan itu asli, maksudnya orang-orang kita, orang-orang Keraton yang pakai. iya katanya Tuh. yang gereja Yang intern dia itu bahasa bebasan yang kita sering pakai gitu tuh. Cuma kalau umum ya itu umum aja orang bahasanya ngalur ngidul Iya. umum. Jawanya Jawa kasar gitu pakainya. Berarti kalau tanggapan Mas Elang sendiri tuh, kalau ada orang yang bilang bahwa ya itu nggak ada suku di Cirebon, yang ini ada bilangnya ada, jadi mungkin itu balik lagi ke pengetahuan juga mungkin ya, atau Bisa gimana? betul. Sekarang jangan jauh-jauh. Betawi aja. Tahun berapa sih bisa ada nama Betawi dari mana? Itu kan asal muasalnya Batavia. Oh iya, benar. Nah, orang-orang sana ngomong Batavia nggak bisa, Bataviti nggak bisa, Betawi jadi Betawi. Tahun berapa? 1800 ke sini. Kemarin. Batavia kan di Jakarta tahun berapa? Nah itu sedangkan Cirebon 1400, 100 tahun 1500 udah buat negara. Sedangkan Jakarta, Batavia itu kan buatan Belanda namanya. Iya betul. Karena logatnya nggak bisa ngomong Batavia, jadi Batavia maksudnya kayak Fatahilah sebutnya Falatehan, padahal Fatahilah logat kosakata lah, nggak bisa ngomong gitu. Orang Jawa aja alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillah Oh, iya, rabbil betul. alamin. Susah susah nggak lagi nah itu kayak begitu. Jadi kalau udah beranak pinak jadi ngomong Batavia ya Betawi. Kemarin sore kan Cirebon udah duluan gitu, tapi Betawi bukan kerajaan, bukan apa, ibu kota aja Belanda gitu. Sedangkan Cirebon negaranya kan dulu Sunda Kelapa, Banten gitu. Harusnya suku Banten dong, bukan suku Betawi, karena wilayah kekuasaannya wilayah Banten, Sunda Kelapa kalau kita bicara sejarah. Banten juga kita nggak sih tadi yang bilang ya? Kan kalau katanya Cirebon itu yang paling tua ya, Yang paling tua ya, satu-satunya yang masih ada. keratonnya yang masih ada, keratonnya yang paling tua di Pulau Jawa ya. Iya. Keraton yang paling tua di Pulau Jawa dan masih ada keratonnya Cirebon. Karena Demak nggak ada, masjidnya aja ada. Pajang nggak ada. Kan kerajaan kedua setelah Demak Pajang. Pajang tuh Caka Tingkir nggak tahu? Jaka Tingkir Ya ada TV tuh. ada, tapi ceritanya Oh kurang. iya, ya itu. Nah, terus Cirebon, kalau Cirebon setara sama Demak kerajaannya. Kerajaan besar.
kerajaan besar itu meliputi wilayah Pajajaran. Jadi ketika Prabu Siliwangi meninggal, sudah wafat, yang diteruskan oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islamnya di Sunda, Kali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati. Anaknya dikhususkan di Banten, itu namanya Sultan Maulana Hasanuddin. Itu anak dari istri Nyimas Ratu Ngawunganten. Itu anak Nyimas Ngawunganten itu orang Banten, anaknya Adipati Banten. Itu jadi anaknya yang nerusin di sana untuk menjadi sultan di Banten gitu. Kalau Cirebon istrinya dari Nyimas Tepasari Majapahit, jadi punya anak ya sampai sekarang ini. Jadi ada Keraton Sepuan, Keraton Kanoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadila. Dila merupakan perwakilan dari kelompok 4 dari IKA 1, di mana kelompok 4 kali ini akan membahas mengenai suku dari Cirebon, yang dimana dalam pembahasan kali ini akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu asal-usul adanya Cirebon, lalu yang kedua adalah sejarah adanya keraton di Cirebon. Yang ketiga adalah membahas mengenai perspektif dari narasumber kita, yang ada 2 orang yang akan dibahas oleh masing-masing anggota yang lainnya. Saya Sherina Natasha, saya akan membahas asal-usul Cirebon. Sejarahnya dimulai dari Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon adalah kerajaan Islam di Jawa Barat yang pernah menjadi pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau yang berdiri sekitar ke abad 15 dan 16 Masehi. Selain itu, letak Kerajaan Cirebon yang berada di pantai utara Jawa, lebih tepatnya perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, membuatnya menjadi jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda. Hal ini kemudian menciptakan suatu kebudayaan khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi kebudayaan Jawa ataupun Sunda. Semula Cirebon hanya sebuah kudu kecil yang didirikan oleh Ki Gedeng Tape. Kemudian berubah menjadi pelabuhan hingga akhirnya menjadi sebuah kota besar. Pendiri Kerajaan Cirebon adalah Raden Walang Sungsang alias Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Pangeran Cakrabuana bukan anak satu-satunya, melainkan mempunyai 2 saudara kandung. Pangeran Cakrabuana dianggap sebagai pendiri pemerintahan Cirebon pada tahun 1430 Masehi sekaligus menjadi raja pertama. Kekuasaan kerajaan ini berlangsung selama 2 abad lebih, yaitu antara 1430 hingga 1677 Masehi. Saya Dehania Silviana akan melanjutkan pembahasan mengenai asal-usul Cirebon. Sebagian besar, pekerjaan masyarakat adalah nelayan, seperti menangkap ikan dan kebun di sepanjang pantai yang biasa digunakan untuk membuat terasi. Dari air bekas pembuatan terasi inilah akhirnya tercipta nama Cirebon. Di era pemerintahan Syarif Hidayatullah, Cirebon pernah menjadi negara di abad ke-15. Disebut dengan Caruban Nagari atau Negara Cirebon, meliputi Jakarta sampai Banten atau Jawa Barat. Tahun 1677, Cirebon terbagi. Pangeran Martawijaya dinobatkan sebagai Sultan Sepuh bergelar Sultan Raja Samsudin. Pangeran Kertawijaya sebagai Sultan Anom bergelar Sultan Muhammad Baridin. Sultan Sepuh menempati Keraton Pangkuwati dan Sultan Anom membangun keraton di bekas rumah Pangeran Mangkubuana. Sedangkan Sultan Cirebon berkedudukan sebagai Wakil Sultan Sepuh. Hingga sekarang ini di Cirebon akan terdapat 3 sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Sultan Cirebon. Nama saya Raffi Julfikar dan di sini saya akan membahas tentang keraton kesepuhan yang ada di Cirebon, yaitu Kesultanan Cirebon adalah peninggalan dari kerajaan Islam dan kerajaan Pajajaran. Salah satu rajanya yaitu Prabu Siliwangi dan Walang Sungsang sebagai pewaris dari Prabu Siliwangi. Dan Walang Sungsang pun meninggalkan Pajajaran untuk mendirikan kesultanan di Cirebon yang diberi nama awal dibangun yaitu Kesultanan Pakuwati. Kemudian setelah kesultanan berdiri,
nama berganti menjadi Kerajaan Cirebon. Setelah Keraton Pakungwati berdiri, lalu diserahkan kepada keponakannya Cakrabuana, yaitu diserahkan kepada Syarif Hidayatullah, bisa dibilang dengan sebutan Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Dan di era kepemimpinan Syarif Hidayatullah, Cirebon disebut sebagai negara. Lalu setelah itu dipimpin oleh Penembahan Ratu Pakungwati II, atau yang bisa disebut Penembahan Gerilya. Baru setelah Raja Gerilya wafat, berubah menjadi Kesultanan Kesepuan. Sultan yang pertama menjabat di Keraton Kesepuan yaitu Sultan Martawijaya, dan ada pembagian setelah wafatnya Penembahan Gerilya, dan sudah ada 14 pergantian di dalam kesultanan pada masa sekarang. Saya Nabeliana Sukandi, saya akan menjelaskan mengenai Keraton Kanoman. Keraton Kanoman didirikan oleh Sultan Anom I atau Sultan Badruddin. Keraton ini terletak di sebelah utara atau 300 meter dari Keraton Kesepuhan. Keraton ini berdiri sejak Panembahan Girilaya wafat. Dan Sultan Anom membangun keraton ini di bekas rumah Pangeran Cakrabuana. Keraton Kanoman terbentuk seperti tata kota tradisional yang terdiri dari alun-alun, pasar, masjid agung, dan tempat tinggal sultan. Nah, untuk memisahkan antara tempat tinggal sultan dengan masyarakat, dipisahkanlah oleh bangunan yang berupa benteng. Dalam Keraton Kanoman ini terjadilah perpecahan karena adanya perbedaan pendapat di kalangan keluarga besar mengenai penerus kesultanan. Dan dalam hasil perundingan konflik ini lahirlah Kesultanan Kecirebonan. Saya Hana Gunawan, di sini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Kecirebonan. Kesultanan Kecirebonan merupakan pecahan dari Kesultanan Kanoman yang berdiri pada tahun 1808 dengan penguasa pertamanya adalah Sultan Karbon Amirul Mukminin atau Sultan Kecirebonan. 1. Sultan Muhammad Khairuddin bin Sultan Anom Khairuddin. Kesultanan Cirebonan ini hanya memiliki satu sultan karena memiliki perjanjian dengan POC. Oke, saya Diarjansyah. Di sini saya akan menjelaskan perspektif dari Pak Iman selaku Ketua Informasi Keraton Kesepuhan. Menurut sumber dari Pak Iman, beliau mengatakan bahwa tidak ada suku Cirebon, dikarenakan dahulu Cirebon menjadi tempat perkumpulan orang-orang dari suku Sunda dan suku Jawa yang memiliki akulturasi dan kebudayaan yang berbeda dan masuk ke Cirebon. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa Cirebon tidak bisa dikatakan sebagai suku Cirebon. Saya Siti Hadila, kali ini Dila akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pendapat dari Pangeran Nurbuat yang diwakili oleh anaknya sendiri yaitu Mas Elang, di mana beliau berpendapat bahwasannya di Cirebon ini memang ada suku Cirebon, akan tetapi pemberian namanya itu diberikan oleh para ahli yang memang sudah melakukan penelitian dari jauh-jauh hari dan juga sampai sekarang, dan memang hal ini masih terus dipelajari lebih lanjut lagi. Akan tetapi untuk warganya tersendiri yaitu warga Cirebon, memang warga Cirebon lebih mengenal adanya kesultanan ataupun adanya keraton-keraton yang ada di Cirebon, karena memang pada dasarnya zaman dahulu di Cirebon ini yang dimana pendapat ini semakin memperkuat pendapat bahwa memang di Cirebon adalah adanya suatu suku yang dinamakan suku Cirebon. Walaupun sebenarnya pendapat ini bertentangan dengan narasumber satunya, akan tetapi dengan adanya pendapat dari dua narasumber ini, kita bisa akhirnya menarik sebuah benang merah yang dimana pada dasarnya Cirebon memang bisa disebut sebagai suku Cirebon, akan tetapi pemberian nama itu dilakukan oleh para ahli, bukan oleh warga Cirebonnya itu tersendiri. Seperti yang sudah kita ketahui tadi dari penjelasan teman-teman, bahwasannya dapat ditarik kesimpulan bahwa memang di Cirebon ini ada suku Cirebon. Akan tetapi penamaan suku Cirebon itu diberikan oleh para ahli yang sudah melakukan riset terlebih dahulu dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dan juga sebenarnya masih banyak pendapat-pendapat lain dari masyarakat Cirebon tersendiri. Oleh karena itu pentingnya literasi yang dilakukan oleh masyarakat Cirebon tersendiri dan juga oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah membantu terlaksananya tugas kali ini yang membahas mengenai suku Cirebon. Saya dari kelompok 4 dari K1 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.